Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia dan Aktual.com. Pemirsa, pagi ini kita akan liputan khusus tentang pengajian ibu-ibu PKK yang ada di Srondol Wetan, Banyumanik, di Masjid At-Taufik, Jalan Durian Raya nomor 34, Srondol Wetan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pemirsa, bahwa pagi ini cukup banyak jamaah ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini dengan Ustadz Yusuf Suhartono ini. Suasana akan semakin akrab karena Ustadz tersebut mempunyai rasa humor sehingga tidak jenuh para jemaah mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusuf yang begitu memukau. Ikuti terus pemirsa pengajian ibu-ibu PKK Srondol Wetan yang rutin diadakan setiap bulan, baik di masjid yang kami hormati para jemaah majelis taklim Khairun Nisa, Kelurahan Srondol Wetan, dan para tamu yang telah hadir pengajian pada pagi hari ini. Semoga langkah kaki ibu semuanya diringankan dan semua mendapatkan berkah rahmat serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pengajian majelis taklim Khairun Nisa Kelurahan Srondol Wetan. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati dan berkabut. Dan jangan pula bersedih dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sambutan teman-teman, sambutan yang akan disampaikan oleh ketua atau pimpinan majelis taklim Rodotu Jember. Warahmatullahi wabarakatuh.
barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Kita pada pagi hari ini diberi kenikmatan yang berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak sanggup menyebutkannya. Kali dana, donatur, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, mudah-mudahan juga mendapat ganti dari Allah yang memberikan kita. Amin. Nanti berikutnya, terima kasih ya Pak dari door prize. Maaf, itu di kardus panjenengan ada door prize, ada nomornya. Itu nanti Pak Ustaz Yusuf Hartanto SPDI menyampaikan materi. La ilaha illallah. Kalau mati ya Bu. La ilaha illallah. Ana semua jatuh ke sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh sudah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa bentuk apa-apa. Allah saya jatuh seperti saking seperti wah. Lagi ngomong ibu-ibu jangan goyang aneh bisik, goyang aneh bisik. Karena ketika kita ngejar baiknya, pahalanya mesti itu. Misalnya bu, pahala ini ada orang sholat jamaah. Ngerti kalau pahala sholat jamaah 27 derajat. Begitu sholat, dia aku sholat jamaah. Pahalanya mesti itu. Misalnya bu, pahala ini ada orang sholat jamaah. Ngerti kalau pahala sholat jamaah 27 derajat. Begitu sholat, dia aku sholat jamaah itu utuh, ya pahalanya itu bagus. Kalau kita ngejar agai tapi tidak bagus, ya pahalanya itu panas. Tapi bu, jangan pas Ramadan misalnya. Pas Ramadan kalau pas kadang misalnya, enak kalau nyimak bu, nyimak sing maca alam apa sing maca Jumat? Maca alam enak iso disimak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Iso diikuti. Tapi nek cepet kok sing lima lho nanti kemang ndimu. La ilaha. Jangan menang. Nek suarane dhewe ya. Kalau kita apa? Kita modelnya itu bacanya pelan-pelan, santai, kalian tidak boleh. Jadi kita ini ngejar baiknya dulu, baru ngejar kakek. Syukur-syukur mencoba, tapi kalau nggak bisa oke, penting baiknya. Saya juga ingat bu, kalau soal sholat itu ya, ibu-ibu yang nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau sholat itu santai banget. Sholat Allahu Akbar. Ini sholat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi sholat itu sangat dengan panjang bu kalau sholat, masya Allah terawih. Kalau diatopi ini masjid-masjid besar di sekitar kita, insya Allah aman. Tapi kalau sholat di kampung-kampung ngejar 23 rakaat, ngoyak akeh, tapi sayang sekali banyak yang tidak. Panjenengan bersohu di kita waktu kemarin Ramadan, ada orang di Jawa Timur sholat 23 rakaat dalam waktu cuma 10 menit. Ya. Kilat. Tapi mocone tinggi, ya. Mocone tinggi. Itu mau yang akeh tapi tidak. Mau yang akeh tapi tidak cari. Yo aslinya bukan sopo-sopo ya. Aslinya bukan orang mau di Jawa Timur. Yang daerah Banyumanik ini orang, tapi ya daerah Asrep lah saya sebut. Asrep itu bu ada sholat cokter. Panjenengan bu rukuk sujud kok bisa mau subhanallah kok jos. Sebagai apa bu?
kayak motor subut dan sebagainya. Subut. Kita punya motor sami Allah bukan coba subut subut. Begitu kan? Kue sing jelek, sing jelek itu kalau lihat kita sangat sajadahnya rapi, sajadahnya rapi, elok. Ini wajah apa sajadahnya pakai tisu, apa bu? Ketarik-tarik sakit seperti itu. Allah mbak itu disamet dari mana? Iki mbak kayak rukuk lo kaki tangan. Imamnya itu sujud lo kaki dua. Bu tekan orang. Sehingga itu lah bu, ini sholat Allah asistennya. Imamnya biasanya Allahu Akbar. Tapi asistennya Allahu Akbar. Sholat Allah. Kadang imamnya takbir, asistennya sujud. Silakan. Lah ini kan bahaya ibu-ibu. Ibu-ibu ini bahaya. Kenapa? Yang dicek oleh Allah itu adalah yang baik amalnya, bukan banyak. Kalau banyak itu perkara jual. Kalau nggak bisa banyak, yang penting baiknya. Lebih baik ibu-ibu, panjenengan ibu, sholat duha 2 rakaat, tapi api, ya bagus, bacanya saya tenang, ya. Daripada 8 rakaat, daripada 12 rakaat, tapi menunjuknya oleh. Maka ini adalah kita itu mengejar baiknya, jangan mengejar banyaknya dulu. Jadi itu boleh banget asal bagus. Begitu pun dalam kehidupan kita. Kok kenapa kita harus memperhatikan baiknya? Kok kenapa kita harus memperhatikan baiknya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberi amal kebaikan kita. Gusti Allah itu bukan api betul. Gusti Allah itu yang menciptakan kita. Gusti Allah itu yang ngasih ilham kebaikan pada kita. Gusti Allah itu yang mengizinkan kita berbuat kebaikan. Tapi begitu kita berbuat kebaikan, Allah itu akan memberi nunggu. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 111. Allah menyatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan memberi dari orang beriman itu dirinya dan hartanya dan digantikan dengan surga. Maka ibu, kalau panjenengan mau beli sesuatu, mau membeli barang, milihnya itu yang barangnya masih bagus atau rusak? Yang bagus apa rusak? Saya ditutup apa saya buka? Tutup. Masih kan? Lah kita itu ngasih amal kepada Allah, nggak pengen ditutup tangan. Ya kita amalnya ya. Jangan amalnya oke, tapi rusak kabeh. Ono sing dicekel pite, ono sing kebuka sekrete, ono sing rusak, ono sing reget. Ya oke, dagangannya oke. Tapi elek. Lebih baik kita dagangannya siji. Enggak bisa. Iki saya dibuka, bukan kali saya enggak bilang panggilannya. Orang dibuka barang kekayaan. Iki buktinya saya bilang, ini cuma takut betul Bu. Takut saya payu. Orang yang masih tutup bukan. Ini buktinya saya bilang, seandainya tak ada warung apa bikin Bu, saya mau jual ini masih saya bilang. Ini saya payu. Kenapa? Masih bagus. Daripada aku beli ini mau di papan, tapi saya beli HP. Jadi saya bilang kebuka ini botolnya suek-suek. Orang payu. Jadi tugas kita nih Bu adalah memberikan kebaikan dari amal kita. Kalau sama Gusti Allah itu memberikan amal yang bagus, memberikan amal yang sahih. Kalau kita ini terus terang, kalau sama Gusti Allah kan ala ada. Kalau sama Gusti Allah itu kadang kita masih sambil. Ono sing sholat sambil delok TV yo ono, ya. Dan sinetron ya. Saya Bu, kalau Bu Mas Made, pokoknya sholat musik, belum tas.
Ono lho. Nah sholat yang saya kita iklan. Begitu iklan, wudu. Iklannya rampung, wudunya rampung. Apa langsung sholat? Saya tidak menang. Tidak menang. Begitu iklan, sholat. Iklannya rampung, sholatnya rampung. Ada sih terus sholat di TV ya. Dan kita kan sampai begitu. Wong kita di kadang sholawatan ya sampai dulu. Biasanya pengajian ibu-ibu tahun Allahumma sholli ala itu setiap ngomong Allahumma sholli sadanya sampai dulu sadari ala Muhammad sesok ibu nara sholli ya Rabbi itu terus kita sholawatan sampai kita sering terjadi kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Kenapa ini? Terus terang. Kenapa kok kita itu harus memberikan amal terbaik kepada Allah? Jawabannya adalah karena kita pengen masuk surga. Pengen masuk surga kan? Pengen masuk surga kan? Gak cuma sendirian tapi pengen masuk surga sama keluarga kan? Kalau pengen masuk surga, terus terang, pahala kita itu gak bakal. Pahala kita itu nggak bakal. Ini contohnya, kalau saya buat misal, contoh misal. Seandainya kalau kita ini kerja sekarang, bapak sekarang, nah kita ngitung pahala kira-kira nyangka nggak untuk masuk. Oke deh. Oke deh. Pahala kita, yuk pahala sholat, pahala haji, pahala mengasuh anak yatim, pahala kita majelis taklim, pahala kita kebaikan, nek dikumpulin kabeh. Kok kita kira-kira belum cukup, kita ini masuk surga. Maka sebenarnya ini, kenapa kok kita itu harus beramal dengan baik? Karena kita pengen masuk surga, bukan perkara pahala, tapi perkaranya adalah biar disayang sama Allah. Kuncinya ketaatan dulu, kuncinya ketaatan, keikhlasan itu adalah mencari sayangnya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Terus kita, kalau Allah sudah sayang sama kita, oh semua Tuhan, pengen berdusun ya. Kemarin itu kita ibaratkan ada satu nabi yang sering disebut, siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu namanya itu sering sampai kiamat kita sebut dalam sholawat di dalam surat. Karena surat Allah Sayyidina Ibrahim sampai mati, sampai kiamat kanjeng Nabi Ibrahim masih kita sebut. Sebabnya kenapa Bu? Salah satunya adalah karena beliau itu ikhlas, karena beliau itu taat. Kok bisa ikhlas dan taat? Karena beliau mencari kasih sayangnya Allah. Baru Nabi Ibrahim itu meninggalkan anak istrinya Hajar dan Ismail di Mekah. Waktu itu Bu, Mekah itu nggak ada kehidupan. Orang no bayu, orang no wong, orang no bangunan. Nek ditinggalin dulu mesti mati. Kok tegel? Anaknya saya bayi. Kok tegel? Bojone ditinggalin dulu. Orang no bayu, orang no kapal mana, ada di mana dulu. Kok bisa? Jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim lebih sayang kepada Allah daripada keluarga. Kok tegel? Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya, walaupun nggak jadi, tapi kan Nabi Ibrahim itu betul-betul mengeksekusi, betul-betul mau nyembelih, walaupun tadi nggak jadi. Kok bisa kok tegel? Padahal itu anak yang digadang-gadang, anak yang ditunggu-tunggu sampai sepuh, sampai direwangi Nabi Nuh, itu anak baru lahir. Kok tega disembelih? Karena jawabannya Nabi Ibrahim lebih sayang kepada Allah daripada anak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sunat di usia 90 tahun. Ya Nabi, dia ini orang bunting, orang laksan, orang besok. Ibu di kabarnya orang ngerti ya. 90 tahun. Sangat tahun ya salah semua. Itu kanjeng Nabi itu melakukan khitan sunat 90
mau ngomong aja. Kenapa? Sakit. Itu karena sukunya bayar. Yuk, saya mau obat. Yuk, saya mau obat. Kalau zaman dulu nggak ada apa-apa infeksi. Oh, saya mulai bosan dia kayaknya ya. Infeksi sama mati. Infeksi mati. Tapi kenapa Nabi bilang siap? Demi sayangnya umat. Maka tugas kita ibu-ibu jamaah Allah mencontoh Nabi Ibrahim. Kalau kita pengen selalu semangat ibadah, kalau kita pengen selalu semangat untuk taat, motivasinya mana? Mencari kasih sayang. Metro Indonesia dengan Aktual.com saat ini ada di Masjid Taufik. Taufik. Kita punya dengan Pak Kiai yang tadi kebetulan memberikan siap selamat menarik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Pak wabarakatuh. Kiai? Nama saya Yusuf Hartanto Jadi dari Pedalangan Banyumane. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan Bapak, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai sudah selamat tadi kita sempat libur. Memang cukup bagus dan menarik. Ada senyum, ada lucu-lucunya Pak Kiai. Kemudian kesannya Pak Kiai ini Pak dengan pengajian-pengajian seperti ini Pak Kiai. Alhamdulillah ini adalah bukti bahwa warga kita, masyarakat kita itu sudah tumbuh keislaman. Ibu-ibu sudah mulai semangat dengan majelis taklim, bapak-bapak ada yang ba'da subuh ikut dalam setiap kajian masjid. Ini bukti positif bahwa umat Islam ini sudah tergugah untuk belajar tentang Islam. Dan ini menjadi sinyal positif agar kita, para takmir, para pengurus majelis taklim untuk bisa memanage dengan baik agar bisa membangun peradaban. Terus kalau kepingin manggil jenengan gimana ya? Panggil saya tinggal dipanggil aja. Bisa hubungi nanti nomor di bawah ini 085 232 706 146. Oh gitu ya. Insyaallah. Pak dari Aktual.com mungkin mau tanya apa nih Pak Kiai? Pak Kiai, mau tanya nih Iya. imbauan pada jamaah yang sudah sedikit besar. Ya, untuk imbauan jamaah tentu buat kita juga ya Pak, bahwa alhamdulillah majelis sudah banyak, majelis sudah, ilmu ini sudah menjamur di mana-mana. Tugas kita adalah mengamalkan di dalam kehidupan masyarakat. Ibu-ibu yang di sini kan juga nanti terjun di PKK, terjun di dawis, terjun di RT/RW. Nah, tugas beliau-beliau itu untuk mendapatkan ilmu dan kemudian mengamalkan di masyarakat sehingga kebaikan bangsa Indonesia ini mulai dari RT, dari RW, kelurahan, minimal dari keluarganya itu bisa tumbuh benih-benih kebaikan-kebaikan yang akan menggeliring seperti bola salju untuk kebaikan bangsa Indonesia. Pak Kiai yang susah nih ilmu ikhlas Pak Kiai. Iya betul sekali. Dua liputan capek-capek. Terima kasih. Gimana ya? Pak Kiai? Keikhlasan itu bukan soal duniawi sebenarnya, tapi soal hati. Kita kan kerja profesional kan, profesional ada hitam di atas putih, kita dapat gaji, dapat pesangon itu is okay. Tapi yang tidak boleh adalah duniawi itu dijadikan tujuan. Dunia di tujuan. Ya. Kita gaji yes, tapi gaji itu bukan tujuan. Gaji ini adalah konsekuensi dari kita kerja. Ya. Berarti mencari kasih sayang Allah. Iya, utamanya itu Pak. Utamanya adalah kita itu mencari kasih sayangnya Allah. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, kita dikasih gaji. Allah akan membalas kita kan dengan apapun yang Allah tentukan. Oke pemirsa, ini cerita ramah dari Pak Haji Yusuf ya. Yusuf Hartanto. Dan saya Aktual.com bersama Suara Metro Indonesia. Nanti kita tulis alamat sama nomor teleponnya Pak Kiai. Siap. Jadi kalau mau calling silakan atau nanti ke redaksi Suara Metro Indonesia Oh, yang Masya Allah. kita. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Sehat selalu. Pak Metro Indonesia, Pak Aktual.com. Matur nuwun. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Ikuti terus perjalanan Suara Metro Indonesia di pengajian-pengajian di lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.